Kita bahas tentang dinamika rotasi. Ada beberapa tujuan yang harus dicapai setelah pembelajaran ini. Yang pertama adalah eh, kita harus memahami tentang momen inersia. Yang kedua, ada analogi dari besaran gerak translasi dan gerak rotasi yang juga harus kita pahami. Dan yang ketiga, diharapkan kita mampu mengaplikasikan hukum 2 Newton pada kasus gerak rotasi, dalam hal ini gerak rotasi katrol bermassa. Oke, nah kita masuk pada dinamika rotasi. Di semester lalu, kalian telah mempelajari tentang dinamika gerak, di mana yang dibahas di situ adalah penyebab dari gerak lurus, yaitu gaya. Nah, pada bagian ini, pada dinamika rotasi, yang akan kalian pelajari adalah penyebab dari gerak rotasi, yaitu suatu besaran yang disebut momen gaya atau torsi. Gaya F itu sama dengan M dikali A. Sedangkan momen gaya, simbolnya tau, itu sama dengan I dikali alfa. Nah, sekarang pada gerak lurus atau gerak translasi, penyebabnya F. Analoginya yaitu penyebab gerak rotasi itu adalah tau. Nah, percepatan pada gerak translasi, analoginya pada gerak rotasi adalah alfa. Dan terakhir, massa yang sering disebut inersia. Kalau kalian ingat-ingat kembali, definisi inersia itu adalah kelembaman, dan artinya ukuran kemalasan suatu benda dalam bergerak. Jadi kalau semakin besar inersia atau massanya, artinya semakin malas benda itu untuk bergerak. Nah, analoginya pada gerak rotasi adalah momen inersia. Jadi I ini adalah momen inersia. Definisi dari momen inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi semakin besar momen inersia suatu benda, maka semakin besar juga ukuran kesukaran benda itu untuk berputar. Oke, sekarang ternyata ada hubungan dan analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Pada gerak lurus atau gerak translasi, besaran posisi yang simbolnya ada X punya analogi pada gerak rotasi, yaitu posisi sudut yang simbolnya theta. Kalau begitu, V kecepatan, analoginya pada gerak rotasi adalah kecepatan sudut, simbolnya omega. Dan A percepatan, analoginya percepatan sudut atau alfa. Nah, hubungannya adalah seperti yang telah kalian pelajari kali lalu, yaitu X itu sama dengan theta dikali R. Ada faktor R di sini. Omega dan V, hubungannya adalah V sama dengan omega R. Ada faktor R. Dan A sama dengan alfa kali R. Kalau ada hubungan seperti itu, tentu inersia pada gerak lurus atau gerak translasi, hubungannya dengan momen inersia adalah sebagai berikut. Momen inersia itu sama dengan M dikali R kuadrat. Ada R juga, tapi di sini dikuadratkan. Oke, selain itu, semua besaran-besaran lain pun ada dia punya analogi, yaitu gaya yang tadi kita sudah bahas. Gaya tentu penyebab gerak lurus pada gerak rotasi, yaitu torsi atau tau atau momen gaya, yaitu I dikali A. Jadi kita bisa memasukkan nilai I ini untuk masing-masing benda pada persamaan ini. Yang bagian yang terakhir, besaran-besaran lain ada energi kinetik. Pada gerak lurus kita kenal energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat.
Berarti analoginya pada gerak rotasi, energi kinetik rotasi adalah pasti 1/2 I omega kuadrat. I analoginya M di sini, V analoginya omega di sini. Nah, untuk momentum P sama dengan M kali V persamaannya. Kalau begitu analoginya pasti kalian sudah tahu. M pasti jadinya I V omega. Maka untuk momentum sudut L simbolnya sama dengan I dikali omega. Nah, untuk bagian ini kita akan bahas tentang momen inersia. Nah, momen inersia ini ada dua. Momen inersia untuk partikel dan momen inersia untuk benda tegar. Kita mulai dengan momen inersia pada partikel. Nah, momen inersia dari sebuah partikel bermasa didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari titik poros. Nah, perhatikan diagram gambar di samping ini. Ini adalah sebuah partikel bermassa M, dan partikel ini berputar pada suatu poros O yang jaraknya adalah R. Nah, contoh atau gambaran dari keadaan ini adalah seperti kalian mengikat suatu batu dengan benang, lalu kalian putar batu itu. Nah, ini dia gambarannya. Lalu berapa besarnya momen inersia dari keadaan ini? Kita bisa hitung dengan persamaan tadi. Besarnya momen inersia sama dengan massa dari partikel ini dikali dengan kuadrat jarak partikel ini dari poros putar. Pertanyaannya, bagaimana kalau suatu sistem dengan jumlah partikelnya banyak? Gambarannya contoh seperti ini contoh saja. Misalnya ada 4 partikel, M1, M2, M3, dan M4. Dengan jarak masing-masing dari poros putarnya juga berbeda-beda. Bagaimana kita menentukan besar momen inersia total dari sistem ini? Ini persamaannya, I sama dengan sigma M R kuadrat. Maka kita bisa masukkan ada M1 yaitu massa partikel 1 dikali R1 tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah titik-titik, artinya tambah seterusnya sebanyak jumlah partikel yang ada dalam sistem. Oke. Nah, kita langsung pada contoh soal supaya lebih memahami. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari 3 partikel. Jika M1 yang ini adalah 2 kg, M2 adalah 1 kg, dan M3 adalah 2 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika kita putar pada poros P. Nah, itu yang A. Terus Pak tambah lagi di sini. Bagaimana yang B? Bagaimana kalau diputar pada poros Q? Nah, coba kita selesaikan dia. Maka kita buat diketahui M1 2 kg, oke. M2 1 kg dan M3 2 kg. Kemudian yang pertama, coba kita mau hitung momen inersia kalau poros putarnya ada di P di sini. Bagaimana kalau dia kedua sistem ini diputar di poros P? Besar momen inersianya berapa? Kalau di poros P sebagai poros, maka kita bisa tahu bahwa R1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena R1 adalah jarak dari massa P ke poros. Massa P pas di poros sehingga R-nya 0. Kemudian R2 adalah 1 meter. Kenapa? R2 adalah jarak massa partikel 2 ke poros sehingga nilainya 1 meter. Kalau begitu jelas R3 adalah 2, berarti jarak massa ketiga dari poros. Itu yang pertama. Kalau kita di porosnya di P, kira-kira momen inersia total benda
kalau poros putarnya di P berapa. Yang kedua, kalau kita rubah poros putarnya ada di Q, maka kira-kira berapa momen inersia total. Maka buat kalau poros putarnya di Q, maka R-nya akan berubah. R1-nya adalah jarak dari massa 1 ke poros, sehingga R1-nya 1. Sedangkan R2-nya berubah jadi 0. Dan R3-nya adalah 1, jarak massa ketiga dari poros di Q. Maka B ditanya adalah momen inersia total. Oke, maka bagaimana cara selesaikannya? Kita pakai persamaan yang tadi, yaitu sigma M kali R kuadrat. Karena ada 3 buah massa, maka M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Kita masukkan nilainya tadi. Ada 2 dikali 0, R-nya 0. Ada 1 dikali 1 kuadrat tambah 2 dikali 2 kuadrat. Maka hasilnya di sini ini 0, ini 1, ini jadinya 8. Hasilnya momen inersia di titik P adalah 9 kg meter pangkat 2. Ini adalah satuan dari momen inersia. Nah, sekarang bagaimana kalau poros putarnya ada di Q? Maka persamaan yang sama kita masukkan. M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Masanya sama, yang beda di sini adalah dia punya R-nya atau jarak dari poros ke massa. Lihat di sini, 2 dikali 1 kuadrat tambah 1 dikali 0 kuadrat tambah 2 dikali 1 kuadrat. Sehingga hasilnya di sini adalah untuk poros putarnya di Q, ternyata momen inersia sistem tidak sama, yaitu dia sekarang adalah 4 kg meter pangkat 2. Apa artinya hasil ini? Artinya sistem akan lebih mudah diputar pada poros di Q dibanding diputar pada poros di P. Jadi kalau momen inersianya lebih kecil, artinya dia lebih mudah untuk terputar. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana kalau momen inersia pada benda tegar. Nah, pada benda tegar contohnya adalah sebuah batang silinder, ya. Momen inersia ini menurut perhitungan orang-orang, para ahli, bahwa momen inersia batang ini kalau kita putar di tengah, di titik beratnya, momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat, di mana M adalah massa dari batang, L adalah panjang dari batang. Sedangkan kalau batang ini kita putar di ujung, salah satu ujung yang tadi sini atau sana, maka momen inersianya menjadi 1/3 ml kuadrat. Maka dari kedua ini kira-kira mana yang lebih besar momen inersianya? Oke, yang lebih besar tentu yang ini, 1/3 ml kuadrat. Apa artinya? Artinya lebih sulit dari batang silinder ini untuk diputar kalau poros putarnya ada di salah satu ujungnya. Seperti itu. Sedangkan akan lebih mudah kalau kita putar batang silinder ini tepat di tengah-tengah atau di titik beratnya. Begitu juga dengan plat segi 4 ini, ya. Begitu juga dengan silinder pejal, silinder berongga atau bola pejal dan bola berongga. Yang momen inersianya lebih besar, artinya dia lebih sulit diputar pada poros tersebut. Nah, sekarang kita mau lihat satu teorema yang namanya teorema sumbu sejajar, di mana teorema sumbu sejajar ini digunakan untuk menentukan momen inersia sebuah benda tegar terhadap sumbu apapun. Jadi kalau sebuah benda tegar, bagaimana kalau kita putar di sumbu ini, di sumbu itu? Nah, teorema sumbu sejajar ini akan membantu kita untuk mengetahui dia membesar momen inersia.
Syaratnya adalah momen inersia terhadap sumbu yang melalui pusat massa itu kita harus ketahui dulu. Nah, kalau kita sudah ketahui momen inersia yang melalui sumbu yang melalui titik beratnya, maka kita bisa gunakan ini. Momen inersia suatu benda pada sumbu putar baru sama dengan momen inersia di titik berat. Di sini cm ini artinya center of mass, artinya momen inersia di titik berat, ditambah dengan massa dari benda tersebut dikali d, di mana d ini adalah jarak dari sumbu yang melalui pusat massa ke sumbu putar baru. Nah, nanti di contoh soal baru kita akan lihat ya dan lebih memahami. Contoh, sebuah tongkat homogen memiliki panjang 300 cm dan massa 3,5 kg. Tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Berapakah momen inersia putaran tongkat tersebut? Nah, pertama kita buat diketahui dulu. Yang diketahui ada beberapa, yaitu ini tongkat homogen. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti sebuah batang lah. Dan panjang tongkatnya adalah 300 cm atau 3 meter. Kemudian massa dari tongkat ini adalah 3,5 kg. Maka kita mau cari dia punya besar momen inersia kalau kita putar pada satu sumbu yang jaraknya 20 cm dari salah satu ujung. Nah, ditanya adalah I-nya berapa. Pertama, untuk memudahkan perhitungan kita harus bisa menggambar keadaan dari soal ini. Oke, ada suatu batang homogen ini misalnya yang kalau sumbu putarnya di tengah, yang tadi kita sudah ketahui, kalau diputarnya di tengah, momen inersia dia itu tadi 1/12 ml kuadrat. Nah, pertanyaannya kalau ini batang ini kita putar pada sumbu yang jaraknya, ini sumbu putar baru yang jaraknya 20 cm dari salah satu ujung. Jadi jarak dari sini ke sumbu putar baru nih adalah 20 cm. Nah, ditanya kira-kira kalau kita putar di sumbu putar baru ini dia momen inersia berapa? Nah, kalau begitu sekarang coba kita menggunakan teorema sumbu sejajar. Oke, sebelumnya lihat di sini diketahui bahwa panjangnya batang ini adalah 300 cm. Berarti kalau kita bagi dua, ini 150, ini 150. Tetapi karena jarak dari sini ke sini adalah 20 cm, maka kita bisa tahu bahwa ini jarak dari sini ke sini sumbu tengah adalah 130 cm. Nanti ini akan memudahkan kita dalam perhitungan. Sehingga kita masukkan bahwa ini momen inersia pada sumbu baru sama dengan momen inersia pada sumbu yang melalui pusat massa ditambah dengan massa dari tongkat atau batang dikali dengan L, di mana L ini adalah jarak dari sumbu putar lama ke sumbu putar baru. Pada gambar yang tadi L adalah pasti 130 karena ini sumber putar lama, ini sumbu putar baru. Sehingga kita masukkan nilainya. Momen inersia lama adalah 1/12 ml kuadrat. Kita tambah dengan M dikali L, maka dan kita masukkan nilainya 1/12 kali 3,5 kali 3 kuadrat. 3,5 adalah massa dari batang, 3 adalah panjang keseluruhan dari batang, terus tambah dengan 3,5 massa dari batang. L di sini adalah
jarak dari sumbu putar lama ke sumbu putar baru, sehingga hasilnya di sini adalah 2,625 tambah 5,915, hasilnya adalah 8,54 kg meter pangkat 2. Sekarang lihat bahwa untuk sumbu putar di sumbu putar baru ternyata momen inersianya adalah 8,54, sedangkan kalau kita hitung momen inersia kalau putar di tengah di sumbu putar lama nilainya adalah 2,624. Artinya apa dari hasil ini? Artinya yang lebih besar ini artinya lebih sulit kita memutar di sumbu putar baru tadi dibanding kita putar di sumbu putar yang lama. Yang